selamat pagi Bu Dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Desi. Salam sehat Bu Dokter ya. Salam sehat Mbak Desi. Oke, Pemerintah Kabupaten ND ini sudah menargetkan bahwa pada bulan Maret 2022 nanti capaian vaksinasi COVID-19 akan mencapai 90% dari total sasaran penerima vaksinasi. Sampai hari ini sudah berapa persen Bu Dokter? Ya, jadi mungkin saya luruskan dulu tentang beritanya Mbak. Sebenarnya bukan 90%, tetapi 100%. Memang target nasional Maret itu wajib 100%, bukan harus 90%. 100% ya? Iya, tetapi memang untuk mencapai 100 itu kelihatannya sulit karena memang kita kan setelah vaksin pertama kadang dia ke Kalimantan, pindah ke sana, domisili ke sana, yang jelas mungkin tidak bisa sampai 100%, tapi harus bisa menyentuh 90 ke atas. Tapi secara target nasional Maret kita wajib 100%. Oke, ya. Jadi per hari ini sudah berapa persen Bu Dokter kalau boleh tahu? Ya, jadi untuk per 22 Januari kemarin kami memang ada rapat lintas sektor juga dengan camat, dengan kepala puskesmas langsung dipimpin oleh Bupati ND, Bapak Sekda dengan asisten Sekda. Itu juga kami sudah mengadakan rapat lintas sektor kemarin di Taman Firdaus Nanganesa. Oke. Jadi untuk per 22 Januari itu secara manual itu kita sudah 75,46, tetapi secara data PIKer itu ada perbedaan selisih data, jadi 72,68 untuk dosis pertama, Mbak. Oke. Kemudian untuk dosis keduanya kami memang masih rendah ya. Jadi di sini kalau manual justru cuma 38,87, tapi secara data PIKer kami sudah 40,38. Jadi memang perbedaan data inilah yang kemarin juga dicari solusinya, kenapa bisa sampai begini, bagaimana untuk penyelesaiannya. Dan juga yang kami di sini lagi kejar adalah tentang pencapaian lansia. Oh ya, kabarnya ini masih agak sulit ya Bu Dokter ya? Agak sulit. Ini PR berat saya ini sebenarnya lansia ini. Jadi lansia dosis pertama secara manual sudah 53,85, tetapi di data PIKer masih 44,85 untuk dosis pertama. Kenapa Dok di sini agak sulit untuk sasaran lansia Bu Dokter? Iya, jadi lansia ini kan pasti seringkali ada komorbid ya, misalnya ada faktor bawaan, misalnya darah tinggi, gula, dan memang rasa ketakutan itu, cemas itu yang paling banyak. Jadi ternyata ketika saya evaluasi bukan hanya dari yang mau divaksin, tetapi yang mau memvaksin pun juga ikut takut. Nah, itu kadang-kadang yang kami kemarin sudah jadi pembicaraan hangat di grup-grup kami penyakit dalam, bagaimana kami bisa mengadakan Zoom, memberi informasi kepada teman-teman dokter umum, vaksinator, bahwa juknis itu memang berubah-ubah. Jadi patokan untuk bisa divaksin, screeningnya itu berubah-ubah. Jadi tidak perlu ragu kalau memang di screening atau di pedoman itu adanya pergeseran atau adanya perubahan. Misalnya kalau dulu tensi di atas 140 tidak bisa, sekarang di atas 180 baru tidak bisa. Terus yang juga mereka rancu adalah kadang-kadang gula, penyakit gula. Aduh, saya takut kalau gula. Tidak, kalau intinya itu stabil Mbak Des. Jadi pasien ini stabil, tidak ada sesak, tidak ada bengkak di kaki, tidak ada nyeri dada. Bahkan Persatuan Ahli Jantung Indonesia mengeluarkan aturan bahwa kalau pasien itu kena serangan jantung, itu 2 minggu kemudian ketika dia stabil dia boleh divaksin. Kemudian pasien-pasien dengan operasi jantung, misalnya pasang ring, itu juga 2-4 minggu setelah tindakan operasi ketika kondisinya stabil malah harus divaksin. Karena hal ini malah rentan ketika kena Omikron, itu malah berbahaya sekali orang-orang yang punya faktor bawaan. Karena kita tahu Mbak, kalau Omikron ini sebenarnya kalau orangnya sudah divaksin, apalagi dosis kedua, itu gejalanya sangat-sangat ringan sekali, bahkan kadang-kadang tidak bergejala. Makanya kenapa sekarang ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa kita harus membooster.
membooster pasien atau membooster orang supaya jadi 3 kali. Itu semata-mata hanya bagaimana supaya Omikron itu tidak menyerang Indonesia ini, begitu Pak. Oke, ya. Jadi upaya-upaya ini sudah ditempuh, salah satunya juga untuk memberikan informasi yang benar, memberikan penguatan begitu kepada yang akan memberikan vaksin, dan juga apa lagi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ND ini untuk mencapai target vaksinasi 100% pada bulan Maret, dan juga untuk ini kendala yang satu tadi ya soal lansia ini sudah ada apa selain saya pernah dengar kemarin Bu Dokter ya membangun pos-pos vaksinasi begitu. Betul Pak Des. Jadi kemarin begini, sebenarnya ini sudah ketiga kali rapat ini sebenarnya. Yang pertama kemarin di Nangalala itu dipimpin oleh Bapak Bupati, Pak Sekda dengan Pak Asisten juga, itu seluruh OPD. Kemudian yang kemarin itu camat dengan kapusnya, tapi sebelumnya saya juga sudah panggil seluruh puskesmas. Saya berusaha untuk melihat, menginventarisir masalah-masalah yang di lapangan. Kenapa sih kok sampai lambat begitu? Ya, ternyata memang banyak sekali kendalanya. Kayak kemarin, kenapa data manual dengan data piker secara aplikasi itu kenapa kita berbeda? Ini cukup jauh ini vaksin dosis pertama ini 72 di piker, kemudian 75 sebenarnya yang terjadi di manual, dan itu sama dengan logistik yang kita keluarkan dari Dinkes. Jadi ketika kami hitung logistik yang keluar dengan sasaran itu dia sama dengan yang manual, berarti di sini ada beberapa bahkan banyak manual yang tidak bisa masuk di aplikasi. Kemarin kami sudah lakukan mapping itu di depan Bapak Bupati, Pak Sekda dengan Bapak Asisten, itu ternyata banyak kendalanya. Yang pertama adalah NIK. NIK ini yang paling sulit. NIK ini tiba-tiba muncul di aplikasi bahwa NIK tidak terdaftar, nama di NIK tidak sama dengan nama ya? yang ininya di KTP-nya. Jadi ruwet sekali ini tentang NIK ini. Jadi itu kemarin diangkat oleh Bapak Camat maupun Kepala Puskesmas. Yang paling seru Kepala Puskesmas karena mereka yang input data ya? ini di lapangan. Jadi kalau misalnya daerah kita ini terjangkau semua oleh internet ya, sinyal ini kuat, maka mereka mungkin nggak akan kesulitan. Jadi ketika diinput langsung di tempat, itu mungkin sudah ketahuan langsung. Oh, ini orang NIK-nya tidak terdaftar. Jadi itu solusinya langsung mungkin jangan dulu divaksin, kita inikan dulu ke Dukcapil. Tetapi yang terjadi di ND sini, di daerah-daerah yang sangat sulit, Kepala Puskesmas beserta teman-teman vaksinator ini terjun langsung mereka dengan Babinsa, dengan Kapolsek, dengan camat segala macam, terjun langsung di daerah-daerah yang cukup sulit medannya dan itu tidak ada sinyal. Terpaksa mereka mencatat secara manual dulu, kemudian dia bawa kembali ke puskesmas untuk diinput, bahkan mencari sinyal-sinyal untuk menginput. Nah, terjadi pergeseran data, ternyata ketika diinput NIK-nya ini yang tidak online, tidak sama, tidak terdaftar dan lain-lain. Tetapi di rapat lintas sektor kemarin kami juga mengundang Bapak Kepala di Dukcapil, Dinas Dukcapil. Kemarin beliau juga sudah mengatakan banyak hal sebenarnya membuat begitu. Ya, seperti misalnya kepala keluarganya meninggal, itu artinya nanti istrinya akan jadi kepala keluarga dan ini memang ada perubahan NIK juga. Kemudian ada NIK yang kedobelan, di kabupaten lain bikin, di kita bikin. Jadi banyak hal yang tertumpuk, tetapi kemarin ditawarkan solusinya untuk membawa nik-nik yang bermasalah ini ke Dukcapil ataupun secara online. Tapi kalau secara online saya rasa sulit karena kadang-kadang juga responnya mungkin terlalu lambat. Jadi kemarin kita putuskan bahwa NIK yang bermasalah yang sudah divaksin ini dibawa ke Dukcapil untuk diselesaikan supaya kita bisa memasukkan data ke tower atau ke pikernya kita. Begitu, jadi harus bersinergi ya. Iya, bersinergi. Kalau kita bekerja sendiri jelas tidak bisa. Jadi perapiannya mulai dari situ ya. Kemudian dari kita. Terus kemudian yang kedua, ternyata juga banyak puskesmas yang masih kaku. Jadi kemarin bilang bahwa kami tidak melakukan vaksin yang pertama beberapa hari ini. Kenapa? Saya bilang. Ya karena vaksin yang kami terima untuk
vaksin dosis kedua. Takutnya nanti dosis kedua vaksinnya habis dan sebagainya. Tidak bisa begitu. Kita fleksibel. Jadi kalau ada vaksin yang distribusi ke kalian, itu langsung divaksinkan ke orang. Kalau kesasaran dia entah itu dosis pertama, entah dosis kedua. Bahkan ada yang kaku. Kalau dosis pertamanya di klinik Polres, kami tidak mau, Dok. Kami maunya dosis keduanya nanti di Polres juga. Tidak bisa begitu. Jadi Kabupaten ND ini bersinergi semuanya. Iya, betul. Jadi kami sudah jelaskan ada miskomunikasi kemarin antara Puskesmas dengan Dinas Kesehatan. Jadi kami sudah sebenarnya itu pun sudah kami florkan ke grup. Tapi entah mereka karena nggak ada sinyal atau bagaimana, nggak membaca di grup, jadinya ketinggalan. Jadi saya bilang bahwa di ND sini kita ini bersinergi antara Dinas Kesehatan, Polres, Kodim, partai politik, Angkatan Laut, semua itu membombardir vaksin. Jadi tidak ada yang terkotak-kotak. Oh ini di Polres, ini di saya, ini di situ, tidak ada. Ya kalau ada di depan kita datang, mau vaksin yang kedua jenis ini kita lakukan kalau ada vaksinnya. Terus saja. Nah, itu kemarin akhirnya oh ya baik sudah kalau begitu untuk percepatan. Kemudian juga ternyata begini Mbak, ada daerah yang saya sebut bahwa Puskesmas ini kenapa capaiannya rendah, 64% misalnya dosis pertama. Itu ternyata bilang dokter kalau memang kita kan sekarang ada posko di kota juga sudah saya adakan di depan rumah sakit non-stop dari jam 8 sampai jam 5 sore, Senin sampai Sabtu, menerima seluruh mau anak-anak, mau dewasa, mau vaksin apapun, mau jenis vaksin pertama, kedua silahkan. Bahkan booster pun kita layani untuk nakes-nakes. Jadi itu artinya bahwa misalnya nih di Detundora, misalnya dia pencapaian vaksin paling rendah. Tapi ternyata banyak sekali pelajar-pelajar yang sekolahnya di kota. Jadi dihabiskan oleh puskesmas kota. Saya bilang tidak ada masalah. Berarti kan kita dibantu nih. Nah, tetapi ketika data kamu cuma 60% dan ternyata realnya di desa-desa yang didata itu ternyata sudah mencapai 80, berarti masih ada space 20. Ya kerjakan saja yang 20 ini. Toh nanti juga kumulatif kan ininya penilaiannya gitu. Jadi sinkronisasi dan sinergitas ini menjadi kunci penting juga ya agar pemutakhiran data ini bisa optimal begitu Bu Dokter ya. Iya, cuma ada satu lagi Mbak yang kita lagi buat ini. Jadi memang nantinya ini kita puskesmas harus turun ke desa-desa di tempatnya cakupan desa-desanya itu yang terendah, dia akan harus membuka posko di situ. Pak Bupati sudah bilang kemarin bahwa silakan membuka posko di situ non-stop, jangan jam 8 sampai jam 12, dapat 20 orang, kapan selesainya. Jadi harus ke desa-desa tempat target sasaran yang paling enggak rendah. Jadi kita mendekatkan pelayanan ke situ supaya orang tidak kesulitan untuk mencari kita. Jemput bola begitu ya Bu Dokter ya? Menjemput bola, jadi mendekatkan. Bahkan kemarin Pak Bupati bilang bahwa mobil-mobil camat kalau memang ini difungsikan untuk menjemput lansia-lansia, ayo kita bergerak bersama-sama. Ini terobosan baru lagi nanti ya? Iya, jadi itu yang terakhir adalah surat keputusan Bupati tentang pencegahan Omikron ini sudah dibuat Mbak hari ini, insya Allah ditandatangani. Jadi ada beberapa aturan yang karena ini sudah masuk level kedua, jadi kita mengadop aturan itu. Jadi juga ada surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pemakaian peduli lindungi. Jadi itu sudah kami SK-kan surat keputusan Bupati kemarin. Hari ini bisa keluar ya? Iya, sudah dibacakan oleh Pak Sekda di depan camat dan kepala puskesmas. Itu kita langsung mengadop aturan level 2. Memang kita diharuskan membuat surat keputusan atau peraturan bupati tentang ini. Diwajibkan Mbak semua kabupaten. Jadi itu nanti terobosan yang paling ini Mbak adalah kita akan melakukan rahasia-rahasia di pelayanan-pelayanan publik. Jadi sekarang sudah mulai sebenarnya. Per hari ini begitu Dokter? Enggak, hari ini mungkin tidak, tapi surat keputusannya sudah ada. Kemungkinan besar mungkin minggu depan. Rahasianya itu seperti apa, Dokter? Akan memeriksa kartu vaksin atau seperti apa?
Ya, kalau menurut surat edaran, Mbak, kita sebenarnya harus menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Oh Jadi ya. di tempat-tempat yang kerumunan itu ada surat edaran Menteri Dalam Negerinya itu bahwa di tempat-tempat kerumunan, misalnya mal-mal, itu harus ada sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi. Makanya kita juga Di Ende dalam juga SK itu ada. disesuaikan begitu ya, tempat-tempat Ya, keramaian yang mana yang disesuaikan, akan tetap. Iya. misalnya masuk kalau di Pulau Jawa ini ya, di luar Ende misalnya ini sudah ada tempat untuk screening Peduli Lindungi untuk mengetahui status seseorang yang berkunjung begitu. Di Ende juga nanti akan diaplikasikan seperti itu. Betul, Mbak. Jadi nanti kalau yang tempat hiburan, tempat wisata, mall itu mestinya harus memakai Peduli Lindungi. Tetapi memang nantinya kami akan agak fleksibel sedikit karena memang kita tahu bahwa untuk Peduli Lindungi kadang nanti akan menyengsarakan masyarakat karena belum tentu HP Android atau bahkan walaupun HP Android dia tidak ada Peduli Lindungi. Tetapi nanti kita disesuaikan ya mempunyai dokter ya. Ya, disesuaikan dengan adanya sertifikat vaksin. Jadi silahkan membawa sertifikat vaksin dan kemarin sudah dibicarakan juga tentang sebenarnya aturan-aturan pesta, aturan jam malamnya kita itu di level 2 itu jam 21.00 dan pesta itu juga kapasitas 50%, kemudian tidak boleh makan di tempat pesta. Itu tidak boleh di aturan level 2 itu. Jadi itu sudah kita tuangkan di dalam SK. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sesuai SK ini nanti akan kita publikasikan agar masyarakat bisa mengetahui dan tidak lengah ya bahwa kita ini masih dalam masa pandemi begitu Bu Dokter. Iya, iya betul. Jadi kalau rahasia pun Mbak nanti kalau kami bicarakan kalau rahasia nanti ya kita harus membuka posko vaksin di situ supaya kita rahasia tapi ada solusinya. Oke Dok. Nah. Ya kita dukung terus ya RRI terus mendukung juga agar sama-sama kita bisa mencapai target-target yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ende juga ikut mempublikasikan ya aturan-aturan terbaru terkait dengan masih dalam masa pandemi ini Dok. Sukses terus pagi ini dan selanjutnya salam sehat Bu Dokter ya. Ya, baiklah. Salam sehat. Selamat pagi Mbak Selamat Desi. pagi, salam semangat. Bersama